Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Sahabat Al-Quran, di hari yang kedua ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama saya, Fitrah Nimatul Kafiyah. Kita akan mengenal lebih jauh surah Luqman. Sahabat Al-Quran, surah Luqman adalah surah ke-31 di dalam Al-Quran. Surah Makkiyah ini terdiri dari 34 ayat. Nama Luqman digunakan secara seragam dalam berbagai mushaf di berbagai negara muslim, seperti Mesir, Arab Saudi, Pakistan, dan tentunya mushaf standar Indonesia. Nama Luqman sendiri diambil dari tokoh utama yang disebut dalam surah ini, yaitu seorang lelaki solih dan bijaksana yang sedang menasihati putranya. Dalam ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun azim. Yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya, mempersekutukan Allah itu benar-benar kezoliman yang besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Sahabat Al-Quran, nama Luqman telah dikenal luas sejak masa sahabat Nabi. Meski tidak ditemukan riwayat bahwa Rasulullah SAW sendiri yang menentukannya. Luqman digambarkan sebagai pria berkulit gelap yang berasal dari Nubia atau Habasyah yang sekarang wilayah ini dikenal dengan Sudan atau Ethiopia. Para ulama berbeda pendapat tentang statusnya. Sebagian berpendapat ia merupakan seorang nabi, namun mayoritas meyakini bahwa ia hanyalah seorang sholih yang diberi hikmah atau kebijaksanaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat 12 disebutkan, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah," yang artinya, sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa hikmah atau kebijaksanaan itu berupa ilham, bukan wahyu kenabian. Ada beberapa hikmah dari Luqman yang diabadikan dalam Al-Quran. Di antaranya nasihat Luqman kepada anaknya agar bersyukur, menjauhi syirik, dan berbuat baik kepada orang tua yang merupakan pesan moral yang syarat nilai tauhid dan juga akhlak. Sahabat Al-Quran, menariknya dalam surah ini terdapat dua subjek yang sama-sama disifati dengan kata hakim atau bijaksana. Luqman disebut hakim karena kebijaksanaannya, sedangkan Al-Quran disebut hakim karena ia adalah kitab petunjuk dan rahmat bagi manusia. Hubungannya jelas, orang yang hidup dengan petunjuk Al-Quran akan menjadi bijak dan beruntung. Sebagaimana firman Allah, siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh ia telah dianugerahi karunia yang banyak. Surah Al-Baqarah ayat 269. Sahabat Al-Quran, nama Luqman telah dikenal dan digunakan sejak masa sahabat Nabi. Al-Barra bin Azib meriwayatkan bahwa para sahabat mendengar Rasulullah SAW membaca surah Luqman dan Az-Zariyat dalam salat zuhur. Sementara Ibnu Abbas menyebutkan secara jelas bahwa surah ini turun di Mekkah. Berikut bunyi hadisnya. Ani bin Abbas, qala, nazalat surah Luqman di Makkah. Ibnu Abbas berkata, surah Luqman turun di Makkah. Riwayat tentang penamaan Luqman juga datang dari kalangan tabi'in seperti Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Jabir bin Zaid, dan Az-Zuhri. Tidak ditemukan nama lain untuk surah ini dan semua riwayat ulama klasik menyepakati penggunaannya secara konsisten. Dengan demikian, surah Luqman bukan hanya dinamai untuk mengenang seorang hamba solih yang penuh kebijaksanaan, namun juga untuk menegaskan bahwa sumber sejati kebijaksanaan adalah petunjuk Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Nah, sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita di hari kedua bulan Ramadan ini tentang surah Luqman. Sampai berjumpa lagi di pembahasan esok hari dan jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!